Awalnya tuh ya baru kuliah di ITB ini, jadi sebelumnya semasa sekolah dulu nggak ada sama sekali. Di SMA tau lah nggak ada ekstra robotik sama sekali. Baru tertarik tuh gara-gara masuk di ITB ini, karena waktu zaman TPB tingkat 1 tuh lagi di kader kayak gitu kan. Dan jadi saya ikut kaderisasi ini. Terus ya, dari pengadarnya tuh ngebar-ngebarin banget gimana ya, ngebangkitin semangat banget buat istilahnya ya naikin lagi prestasi ITB gitu. Nah gitu ya, dari situ ya mulai tertarik lah. Di STE sendiri aku sebenarnya bingung mau ngapain di STE itu mau ngapain kan. Terus ya udah karena sampai pikir di ITB itu ada unit robot gitu, ya atau sekedar hobi-hobi lah mengaplikasikan teori-teori yang di kuliah gitu sih. Robotik sementara ya, kalau sementara selama kuliah ini ya buat hobi, buat motivasi, tapi buat kedepannya aku juga udah kepikiran sih buat masa depan nanti ya setidaknya aku pengen ngambil di bidang instrumentasi kayak gitu. Instrumentasi kan berhubungan dengan robotik ini, tapi pada dasarnya kalau misalkan pengen fokus di robotik itu sangatlah besar karir kayak gitu. Soalnya bakal butuh banget di suatu perusahaan itu lowongan pekerjaan yang meriset robot. Jadi sebenarnya prospek ke depan itu ada gitu ya, Pak? Ada banget, besar banget. Jadi itu lombanya melalui beberapa tahap. Jadi tahap regional itu se-Jawa Barat, Jakarta, Banten itu regional. Habis itu setelah lolos dari regional melalui tahap nasional. Nah setelah lolos tahap nasional, karena kebetulan Indonesia tuan rumah, jadi Indonesia berhak mengirimkan 2 tim untuk mewakili di ajang internasional, yaitu si Asia Pasifik. Kebetulan alhamdulillah kita cuma cukupnya sampai di second runner-up atau juara ketiga gitu. Ya itu udah termasuk prestasi yang sangat meningkat drastis, karena kebetulan event di Art Robokan sendiri itu pertama kalinya, dan kita juara nasional juga pertama kali, baru tahun lalu itu barusan aja. Buat modal bikinnya jadi juga butuh dana, terus buat mondar-mandir ikuti perlombaan juga butuh dana. Dari pihak kampus sangat mensupport sekali. Ya mungkin kekurangan dari kamu sih ini sih ruangan sangatlah terbatas, tapi itu jadi motivasi kita. Dengan keterbatasnya ruangan kita bisa juara 1 nasional sampai ke internasional, malah berbeda sama yang ITS punya 1 gedung ini, gedung robotik itu segedung ini sebesarnya, tapi mereka kalah kayak gitu. Jadi itu jadi motivasi kita sendiri. Mungkin itu yang diterapin di kampus ini sebagai kampus teknologi, salah satu kampus teknologi terbaik di Indonesia. Engineering itu menyelesaikan masalah. Jadi salah satu kita mungkin di unit robot ini udah diuji bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan ruangan seperti ini, kamu dapat berprestasi kayak gitu. Berkembangnya kalau menurut saya sih udah bisa ngebandingin negara-negara di Asia Tenggara. Terutama di Asia Tenggara, kalau di Asia ya kita masih kalah teknologi lah sama Jepang kayak gitu. Tapi kalau di Asia Tenggara kita udah bisa berkembang bahkan melebihi, karena ketika aku lomba di Singapura itu lombanya nggak cuma buat mahasiswa aja, itu buat anak SD, SMP sama SMA. Nah di Bandung sendiri kemarin aku berangkat sama anak SMA 3 Bandung sama SMP 2 Bandung, dan di sana mereka dapat juara 1, 2, 3 diborong semuanya buat anak Bandung kayak gitu. Jadi anak-anak SMA SMP di Singapura malah kalah kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Karena robot itu di Indonesia tuh masih terbatas gitu yang ngejualnya part-partnya gitu. Jadi kalau teknologi mungkin bisa orang Indonesia dari handphone kan teknologinya pesat banget, berubah-berubah. Kalau robot tuh ya mungkin orang-orang tertentu aja yang tahu yang di bidangnya gitu. Kalau orang-orang awam misalkan di SMA-nya nggak ada robotik kayak SMA aku dulu, itu juga nggak tahu. Sama seperti aku dulu SMA, aku nggak tahu robot tuh ada apa aja, robot tuh seperti apa kayak gitu. Itu juga nggak tahu, baru tahu setelah itu.
gimana ya, di perusahaan industri sekarang tuh peralatannya udah mulai masuk pakai robot kayak gitu. Jadi dibutuhkan orang-orang yang bisa mengendalikan penilaian robot, setidaknya mengerti lah gitu. Punya ambisi pengen menggunakan robot Cina. Jadi di Cina tuh robotnya tuh teknologinya tuh udah berkembang banget, pesat banget. Karena di Cina tuh di sana ada namanya teknologi star. Jadi sama kayak Indonesian Idol lah. Nah, tapi sana teknologi idol. Nah, jadi robotnya itu udah menang di situ. Jadi dibawa buat lomba kayak gitu. Jadi ya jadi acuan utama kita buat lomba selanjutnya supaya bisa ngalahin Cina kayak gitu. Soalnya teknologi terbesar masih Cina sih. Kalau biasa tuh cuma buat makan seminggu. Ditambah bidik misi itu ya udah buka-bukaan aja di ITB itu paling banyak gitu. Cuma dari 50.000. Jadi kuota bidik misi itu kan tiap anak 1 juta sama full uang kuliah kan. Dan itu cuma diambil 50, jadi buat 950 buat mahasiswa per bulan. Ya, per bulan. Sedangkan untuk lain kan rata-rata 600, di UPI itu 600 atau kalau 400. Dan itu pun aku udah buat bayar kosan. Bayar kosan tuh 500, di Bandung tuh udah kosan 500 udah kosan kecil kayak gitu. Udah kecil banget, sedang kayak gitu 500. Terus tambah lagi ya kebutuhan kuliah kayak buku kayak apa, perpus ada tapi perpus itu stoknya terbatas gitu kan. Ya endingnya walaupun fotokopi kan juga butuh dana juga, dan itu nah itulah, jadi harus pintar-pintar bagi. Sebenarnya tuh orang tua saya tuh dari awal tuh nggak boleh kuliah sebenarnya. Ngapain kamu kuliah, mencari apa gitu kan? Sama aku juga mikir, oh iya ya kuliah tuh apa yang dulu pandangan aku tuh kuliah tuh ya kayak di FTV gitu lah. Jadi ini sih sebenarnya ketika aku udah masuk unit robot dan ternyata aku tuh salah satu orang yang sangat dibutuhin di unit ini. Jadi sempet tingkat 3 ini aku mau fokus ke kuliah aja, nggak dibolehin. Jadi kamu di sini, kalau nggak ada kamu siapa lagi kayak gitu kan. Ya udah, jadi kalau aku bisa bikin robot yang baik kan otomatis ada teorinya. Nah, teorinya dari kuliah gitu. Jadi otomatis mau nggak mau kalau nimbrung di sini ya kuliah harus baik juga. Ya, pemasukan tambahannya paling gitu sih, ikutan lomba-lomba kecil-kecil di Bandung ataupun di Jawa gitu sih. Karena ntar rencana di Januari kebetulan ITB anak mesin ada juga ntar ikutan. Aktif ikut lomba gitu ya. Paling dulu sempat coba jadi guru les anak SMA juga, gitu, tapi di sini di Bandung. Ya di Bandung, tapi terhambat karena waktu, susah bagi waktu, ya udah akhirnya lepasin. Tentunya karena saya di sini bidik misi, tahulah bidik misi itu berapa. Ya saya ingin kerja dulu. Saya pengen tahu sih apa sih prospek kerja di jurusan saya. Saya pengen tahu itu dulu, saya pengen mengaplikasikan. Terus yang kedua, saya membantu perekonomian keluarga saya dulu. Dan mungkin lambat laun, mungkin ketika ada rezeki lain, saya juga pengen ambil S2. Sebenarnya bukan cita-cita ke depan sih, cita-cita dari sekarang malah. Cita-cita dari sekarang itu yang pertama, saya ingin saya ingin membangun ekstrakurikuler di SMA saya, terutama robotik, pokoknya ekstrakurikuler IT, robotik ataupun programming kayak gitu. Karena di SMA tuh nggak ada bahasa pemrograman gitu di SMA saya. Beda sama kota-kota, ada harusnya. Setidaknya Pascal tuh ada orang. Saya dulu kan saya SMP di Salatiga, saya tuh udah dapat bahasa pemrograman Pascal. Tapi saya pindah ke Purwodadi, pindah ke desa, emang nggak dapat apa-apa. Jadi saya ya kayak gitulah. Ya impian pertama tuh saya gitu, saya ingin membangun mengabdi lah kepada alma mater SMA saya kayak gitu. Terus yang kedua ini sih mungkin saya ingin membangun perusahaan robotik bersama alumni unit robotika ITB, karena harapan utama dari dosen pembimbing unit robotika ini ketika 10 atau 15 tahun kemudian bakal ada perusahaan yang didirikan dari alumni unit robotika ITB ini.